Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 4 April 2024. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tanda dan mujizat telah Kau perbuat dengan perantaraan Putra-Mu terkasih. Kami mohon, jadikanlah kami tanda hidup tentang Dikau dan jadikanlah nama-Mu berkat bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, karena mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rapalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Paskah berarti Yesus bangkit. Yesus memberikan damai bagi kita semua. Apa yang tak masuk akal dan tak tersangka-sangka telah terjadi. Dia yang tergantung di salib sebagai penjahat ternyata adalah Mesias yang telah dibangkitkan Allah. Kita ini adalah saksi-saksi Kristus, saksi kebangkitannya, saksi pembawa damai bagi semua orang, saksi kehidupan. Dan saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita ketahui bersama bahwa kita ini adalah saksi kebaikan Tuhan untuk melakukan satu pertobatan sekaligus supaya kita mendapatkan pengampunan dosa yang bersumber dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga belajar dengan semangat kebangkitan, yaitu kita belajar teladan hidup Bapak Yosef
yang tertera dalam surat apostolik Bapa Suci Fransiskus, Patris Corde, hati seorang bapa. Kita meneladani Bapak Yosef, orang kudus gereja, sebagai orang yang taat dan tunduk kepada Allah. Sesudah Maria, Ibu Allah, tidak ada orang kudus yang lebih sering disebut dalam magisterium kepausan selain Yosef, suami Maria. Para pendahulunya, yaitu orang-orang suci, bapak-bapak suci, sebelum Bapak Fransiskus mendalami pesan yang terkandung dalam sedikit data yang diteruskan oleh Injil untuk menyoroti lebih jauh peran pentingnya dalam sejarah keselamatan. Beato Pius ke-9 menyatakan sebagai pelindung gereja Katolik. Venerabilis Pius ke-12 mengajukannya sebagai pelindung para pekerja. Dan Santo Yohanes Paulus kedua menyatakan bahwa Bapak Yosef sebagai penjaga sang penebus, yaitu penjaga Tuhan Yesus sebagai kanak-kanak hingga tumbuh dewasa. Orang-orang yang memohonkannya sebagai pelindung kematian yang bahagia. Demikianlah yang menjadi sumber kekuatan hidup keteladanan dalam iman. Kita, saudara-saudariku yang terkasih, patut bersyukur atas keteladanan Bapak Yosef. Maka dengan demikian, saudara-saudari, hendaklah kita hidup di dalam keteladanan orang-orang suci. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur sebab Putra-Mu telah mengajar kami bahwa Engkaulah Bapa kami, bahwa Engkaulah yang menghendaki kami hidup serupa dengan Putra-Mu yang merupakan jalan, kebenaran dan kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.